Kemarin saya sempat melakukan kembali suatu proses yang namanya workshop psikosomatik di tempat saya pertama kali memulai tahun 2017 di Solo, di acara psikoneuroimunologi ya. Jadi waktu kemarin pesertanya saya senang sekali, kebanyakan adalah dokter umum dan ada psikiater ya. Tapi kemudian yang membuat saya lebih menarik adalah banyak dari mereka juga dari luar kota, bahkan ada yang dari Kalimantan ya, ada Pontianak seperti itu. Dan saya merasa bahwa banyak orang mulai memahami sedikit pentingnya mempelajari masalah psikosomatik, karena selama ini ada suatu kondisi di mana orang-orang itu menganggap psikosomatik itu bukanlah penyakit gitu. Jadi dokter itu tidak mau peduli sama pasien psikosomatik karena mereka menganggap pasien psikosomatik itu banyak keluhan fisiknya, selalu mengeluh fisiknya, tapi kalau diperiksa tidak ada problem. Nah itu kan dulu tuh ya, jadi seolah-olah itu mind versus body gitu ya. Jadi pikiran lawan body atau badan kita gitu. Padahal kenyataannya ya tidak demikian gitu ya, apalagi dengan konsep psikosomatik yang baru, terutama dari rujukan WHO terbaru ya, yang ada di dalam ICD-11 ya. Kalau kemarin kita kan seringnya pakainya untuk BPJS itu ICD-9 ya. Dan kemudian kalau misalnya di ICD-11 itu jauh lebih komprehensif lagi. Jadi istilahnya tuh lebih persistent physical symptoms ya. Jadi adalah gejala yang menetap, gejala fisik yang menetap gitu. Nah untuk hal seperti ini kita tidak bisa pungkiri teoritisnya itu harus kuat ya. Maka daripada itu kemarin saya sempat memberikan sedikit gambaran tentang update terbaru di bidang psikosomatik medis. Kemudian juga bagian dari otak kita yang berperan, terutama khususnya mengapa pasien psikosomatik itu lebih rentan mengalami gejala daripada yang lainnya. Dan itu diutamakan lebih karena faktor yang berkaitan dengan sensitivitas dari pasien-pasien ini ya. Hypervigilance yang ada ya, betapa pasien psikosomatik itu ketemu dengan suatu pemicu sedikit aja langsung dia berasa nggak nyaman badannya. Dan itulah memang kenyataan yang ada ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri itu sesuatu yang sangat signifikan ya terjadi pada pasien psikosomatik. Dan lain daripada itu, kita menemukan banyak di antara kita mengerti setiap konteks dari budaya kita juga mempengaruhi. Banyak di antara masalah-masalah psikosomatik itu terkait juga dengan budaya ya. Ada di Korea Selatan, di Jepang, di Indonesia gitu ya. Bahkan untuk beberapa kasus itu khas sekali ya, karena gejalanya itu seperti kayak punya apa ya, kalau kita bilang tuh punya kriteria sendiri gitu yang di luar dari kriteria barat ya. Maka daripada itu mungkin salah satu tujuan dari saya ke depannya ingin memperkenalkan ya bagaimana Indonesia itu mempunyai kekhasan dalam konteks psikosomatik. Ya walaupun kita tahu persebaran penduduk kita itu lebih ke Jawa ya, di daerah Jawa, tapi suku bangsa kita juga mungkin yang banyak dikaitkan dengan kondisi psikosomatiknya banyak berasal dari daerah Jawa dan sekitarnya gitu ya. Nah buat ke depan ya, saya akan berangkat ke Florence, Italia, akan menghadiri European Association of Psychosomatic Medicines meeting yang saya lupa yang keberapa ya, tapi saya sendiri sudah beberapa kali datang ke sana ya. Pertama kali saya memutuskan untuk datang itu di tahun 2019 ya, itu sekitar 7 tahun yang lalu. Kemudian karena saya bergantian ya, saya pernah mengikuti International College of Psychosomatic Medicine beberapa kali dan menjadi pembicara di sana ya. Kemudian juga pernah pastinya di Amerika ya, itulah tempat awal saya belajar. Dan kemudian ini di European Association of Psychosomatic Medicine, dan saya beruntung sejak ikut serta saya hanya banyak bisa memberikan poster-poster saja, tapi terakhir saya mendapatkan kesempatan untuk
mempresentasikan di case series ya, di simposium ya. Dan itu akan bermanfaat sekali karena ingin memperkenalkan bahwa di Indonesia sendiri masalah-masalah psikosomatik ini juga banyak dikaitkan dengan masalah budaya juga. Nah, kontekstualnya ingin saya berikan kepada teman-teman bahwa penyakit psikosomatik sendiri sebenarnya bisa dikendalikan. Dia bisa sembuh, dia bisa berkurang gejalanya, dan juga bisa hilang sama sekali karena sistem saraf pusat teman-teman tuh bisa dilatih. Cuman sayangnya kebanyakan pasien itu maunya cuman obat. Dan ketika minum obat mereka merasa udah enakan, dia lepas gitu tanpa latihannya gitu ya. Jadi saat ini yaitu di musim yang baru ini ya, di tahun yang baru ya, tahun baru China baru, tahun baru ini ini juga baru gitu ya. Dan memasuki masa puasa, kita berharap teman-teman tuh berlatih ya untuk menstabilkan kondisi fisik teman-teman, menstabilkan kondisi kognitif teman-teman supaya teman-teman bisa jadi jauh lebih baik ke depannya. Dan harapan itu selalu ada ya, karena jangan patah semangat ya kalau orang mengalami psikosomatik, keluhan fisiknya banyak, di anxiety-nya juga dan depression-nya juga seringkali tercampur. Itu semua bisa ditangani ya, jadi nggak usah takut. Ya, cuman tinggal mencari cara yang tepat dan bagaimana mempertahankan supaya tidak kambuh lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap ikhlas, sabar dan sadar ya. Mudah-mudahan puasa teman-teman yang bagi yang menjalankan ibadah Ramadan mencapai suatu keberkahan ya, dan mencapai suatu kemenangan nanti di akhir Ramadan. Mudah-mudahan sehat selalu. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye.